Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Hidayatul Mursyidin karya Syekh Ali Mahfuz rahimahullah. Kita lanjutkan membaca pembahasan ini. Makna dakwati, makna atau maksud atau arti dari kata dakwah. Ad-da'watu minad du'ai ila syai'i bima'na al-hassu ala qasdihi. Dakwah berasal dari ad-du'a ila syai', mengajak kepada sesuatu atau menyeru kepada sesuatu. Maknanya adalah al-hassu ala qasdihi, mendorong atau memotivasi untuk meraih maksudnya. Wa minhu qaulullahi ta'ala, di antara contoh kata dakwah yang ada dalam firman Allah Ta'ala. Dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf berkata, Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Dan berkatalah Yusuf, wahai Tuhanku, penjara lebih saya cintai daripada apa yang mereka ajak kepadanya. Min muwatatiha wal wuqu'i fil fahishati allati tudhibu bi khairid dunya wal akhirah. Nabi Yusuf berkata, curhat kepada Allah, penjara lebih saya cintai daripada yang mereka ajak, yaitu untuk melakukan al-fahishah, jatuh kepada perbuatan zina. Dan perbuatan zina ini menjadi allati tudhibu, menghilangkan, menjadi penyebab hilangnya kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian ada contoh lain kata dakwah dalam Al-Quran, wa qauluhu jalla sana'uhu, firman Allah Azza wa Jalla, wallahu yad'u ila daris salami, dan Allah menyeru atau mengajak kepada daris salam, rumah yang penuh dengan keselamatan, tempat yang penuh dengan keselamatan. Ini maksudnya surga. As-salamatu min kullil makarihi wal amnu min jami'il makhawifi wahia al-jannatu. Maksudnya tempat keselamatan di sini adalah tempat yang membuat kita selamat dari segala sesuatu yang dibenci atau segala sesuatu yang tidak disenangi. Wal amnu min jami'il makhawif, dan mendatangkan keamanan atau membuat kita merasa aman dari semua ketakutan. Wahia al-jannah, dan yang maksud dengan darussalam di sini adalah surga. Wa misluha ad-di'ayah. Dan kata dakwah ini sama juga dengan ad-di'ayah maknanya. Wa fi kitabi Hirkal, dalam surat Nabi kepada Heraklius, Nabi berkirim surat, adu'uka bidi'ayatil Islam, saya mengajak engkau, kata Nabi, dengan seruan Islam. Ai bida'watihi, artinya dengan dakwah, dengan ajakan kepada Islam. Wahia kalimatus syahada allati yud'a ilaiha ahlul milalil kafirati. Dakwah di sini maksudnya adalah kalimat syahadat yang diserukan kepada orang-orang yang Islam atau orang-orang kafir. Wa fil urfi hasun nasi 'alal khairi wal huda wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari liyafuzu bi sa'adatil ajili wal ajili. Sedangkan arti dakwah menurut
istilah adalah hasun nasi alal khairi wal huda, mendorong atau menyeru atau mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan petunjuk. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, dan menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, liyafuzu bisa'adatil ajili wal ajil, agar mereka meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wahia salah satu anwa'in, dan dakwah itu ada 3 macam. An-naw'ul awal, yang pertama, da'watul ummatil muhammadiyati jami'al umami ilal islami wa an yusyarikuhum fima hum alaihi minal huda wa dinil haqq. Yang pertama adalah seruan dari umat Islam kepada seluruh umat non-Islam untuk menganut agama Islam dan mengikuti mereka atau mengikuti umat Islam dalam hal petunjuk dan menganut agama yang benar. Wa hadza wajibu hadhil ummati bimuqtada ja'liha khaira ummatin ukhrijat lin-nasi muqayyadan bikauniha ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Dan ini menjadi kewajiban umat Islam. Sesuai dengan tuntutan, Allah jadikan umat Islam sebagai umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia itu terikat dengan syarat umat Islam itu mesti melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, jadi ini menjadi wajib bagi umat Islam. Karena umat Islam menjadi umat terbaik ketika mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa bihukmi wasfil mu'minina alladzina udhina lahum fil qitali fi qaulihi ta'ala, dan sesuai dengan sifat orang beriman yang diberikan kepada mereka izin untuk berperang. Nah, di umat Islam yang diberikan izin untuk berperang sifatnya seperti berikut. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Orang-orang yang apabila dikokohkan eksistensi mereka di muka bumi, mereka mendirikan sholat, membayarkan zakat, dan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Fal wajibu da'watun nasi ilal Islam. Maka menjadi kewajiban menyeru manusia kepada agama Islam. Fa in ajabu fal wajibu amruhum bil ma'rufi wa nahyuhum 'anil munkar. Jika mereka mau menerima seruan untuk beragama Islam, maka wajib menyuruh mereka melakukan kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. An-naw'us tsani, dan jenis yang kedua atau macam kedua dari dakwah, da'watul muslimina ba'dihim ba'dhan ilal khair wa ta'amuruhum fima bainahum bil ma'rufi wa tanahihim 'anil munkar. Yang kedua adalah da'watul muslimina ba'dihim ba'dhan ilal khair, seruan dari sesama umat Islam kepada umat Islam yang lain untuk melakukan kebaikan. Wa ta'amuruhum fima bainahum, dan mereka saling memerintahkan kebaikan di antara mereka dan saling mencegah dari kemungkaran di antara mereka. Wa yaqumu bihadzan naw'i kalladzi qablahu khawasul ummati al-'arifuna bi umurid din wa asrarit tasyri'i. Dan yang melakukan dakwah dengan cara ini sama dengan yang nomor 1. Mereka itu adalah khawasul ummah, orang-orang pilihan dari kalangan umat, al-arifuna bi umuriddin, yang mereka itu adalah paham tentang urusan agama dan rahasia-rahasia syariat. Wa humul musyaru ilaihim biqaulihi ta'ala. Mereka lah yang dimaksud dalam firman Allah berikut. Falaula nafaro min kulli firqatin minhum
ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak semestinya setiap orang itu untuk berangkat berjihad. Dan ada sekelompok orang yang semestinya tinggal untuk memahami agama dan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila kaum mereka itu pulang dari berjihad. Mudah-mudahan mereka mau mengikuti peringatan. Dan jenis yang ketiga dari dakwah, an-naw'us salisu ma yakunu bainal afrodi ba'dihim ma'a ba'din. Dakwah yang dilakukan di antara sesama umat Islam, di antara individu yang satu dengan individu yang lain. Wa yastawi fi dzalika al-khassatu wal 'amatu bid dalalati 'alal khairi wat targhibi fihi wan nahyi anis syahri wat tahdhiri minhu. Dan di sini sama saja dalam hal ini baik orang-orang yang khusus yang mendalami agama maupun orang-orang umum, mereka diharuskan untuk saling menunjuki kepada kebaikan dan memotivasi untuk melakukannya serta melarang dari perbuatan yang jahat, dan berusaha mengingatkan untuk menghindarinya. Kullun bima ya'rifu, setiap golongan sesuai dengan ilmu yang mereka miliki atau ilmu yang mereka ketahui. Fa idza ra'a ahadul muslimina akhahu ala munkarin huwa ya'lamuhu tasadda linushihi wa irsyadihi wa bayani ma ya'muru bihi dinul hanifu wa ma yanha anhu fi hadhihi alwaqi'ati. Apabila salah seorang umat Islam melihat saudaranya sesama Islam melakukan kemungkaran dan dia tahu tentang hal ini, maka dia langsung memberikan nasihat, membimbing dan menjelaskan kepadanya apa yang diperintahkan oleh agama dan apa yang dilarang oleh agama terhadap perkara ini. Jadi apabila seseorang melihat kemungkaran, langsung dia melarang, langsung mengingatkan dia tentang ajaran agama. Kullu dzalika birifqin walayyinin. Semua itu dakwah itu dilakukan dengan cara lemah lembut. Fadzalika minat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabri alladzi ja'alahu Allah azza wa jalla ayatal imani as-sahihi wa sababan lin najati minal khusranil mubini fi qaulihi ta'ala. Maka yang demikian itu masuk ke dalam apa yang dimaksudkan dengan saling menasihati untuk kebenaran, saling menasihati untuk bersabar, yang ini Allah jadikan sebagai tanda-tanda iman yang benar. Dan juga Allah jadikan sebab selamatnya seseorang dari kerugian yang nyata. Sesuai dengan firman Allah. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan mereka saling menasihati dalam kebenaran dan mereka juga saling menasihati untuk bersabar. Barangkali kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang makna dakwah, semoga bermanfaat. Astaghfirullah Rabbal baraya